Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi teman-teman semuanya. Kembali lagi di video kita yaitu ornitologi yang akan membahas masalah ilmu burung ya. Pada video kali ini kita akan membahas poin A.1.5 yaitu kesehatan fisik khususnya bulu yang dipengaruhi dari sinar matahari ya. Pertama, sinar matahari adalah sumber kehidupan. Kita tahu semua bahwa saya rasa ini sudah tidak menjadi perdebatan lagi ya, bahwa memang sinar matahari itu adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Gitu ya. Yang kedua, sinar matahari menjaga kesehatan tulang. Kenapa sinar matahari bisa menjaga kesehatan tulang? Sebagaimana kita ketahui semuanya bahwa sinar matahari mengandung vitamin D3. Vitamin D3 ini yang akan membantu tubuh kita untuk menyerap kalsium lebih optimal. Saat kalsium dalam tubuh itu bisa diserap lebih optimal, maka diharapkan tulang kita juga akan lebih kuat. Karena tulang itu kuatnya adalah dipengaruhi oleh kalsium. Gitu ya. Poin ketiga ini yang menarik adalah sinar matahari menstimulasi terbentuknya hormon testosteron. Ya, ada satu penelitian yang perlu kita bahas di sini. Saya pernah baca penelitian itu begini, yang intinya adalah laki-laki, ini manusia ya, konteksnya manusia bukan burung. Laki-laki yang terpapar sinar matahari lebih lama dalam satu hari, itu dia dapat memproduksi, tubuhnya dapat memproduksi hormon testosteron lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki yang terpapar sinar matahari lebih sedikit dalam sehari. Nah, di sini diambil kesimpulan bahwa memang hormon testosteron itu dapat dipengaruhi oleh paparan sinar matahari. Sinar matahari yang paling bagus itu adalah di pagi hari, yang kedua di sore hari, gitu ya. Pada konteks burung, apakah burung juga butuh sinar matahari untuk meningkatkan hormon testosteronnya? Iya, teman-teman. Burung juga itu butuh sinar matahari untuk meningkatkan produksi hormon testosteronnya dalam tubuh, ya. Dan sebagaimana kita ketahui semuanya bahwa hormon testosteron itu sebagian besar diproduksi oleh spesies jantan. Jika manusia ya manusia laki-laki, kalau burung ya burung jantan, kalau hewan lain yang misalnya herbivora berkaki empat seperti sapi, kambing ya otomatis mereka-mereka yang spesies jantan. Apakah spesies betina itu tidak memiliki hormon testosteron? Punya kawan-kawan ya. Jadi spesies betina juga memiliki hormon testosteron, tapi jumlahnya itu lebih besar dimiliki oleh spesies jantan. Lalu hormon testosteron itu apa? Hormon testosteron kalau saya merujuk ke sini, Halodoc, hormon testosteron itu dia berhubungan dengan seksualitas. Makanya di awal saat saya berbicara masalah hormon testosteron, saya yakin teman-teman pasti mikirnya, wah ini tentu berhubungan dengan seksualitas. Iya, memang hormon testosteron itu berhubungan dengan seksualitas. Bisa untuk perkembangan penis, untuk perkembangan testis, pubertas, dan lain sebagainya. Pada manusia, hormon testosteron juga itu akan mempengaruhi suara. Jadi biasanya laki-laki itu memiliki suara lebih berat, suara lebih ngebas dibandingkan perempuan. Kenapa seperti itu? Karena memang laki-laki memiliki hormon testosteron yang lebih tinggi. Laki-laki juga memiliki struktur otot yang lebih besar dan lebih kuat. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena itu juga dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jadi hormon testosteron itu mengacu ke situ semua, termasuk untuk produksi sperma. Dan pada kasus lain, hormon testosteron juga akan berhubungan dengan self-esteem. Self-esteem itu harga diri. Hormon testosteron juga berhubungan dengan sifat agresif, dominan, semangat untuk berkompetisi, mempengaruhi suasana hati, dan rasa semangat untuk beraktivitas. Ini semua yang akan dihubungkan nanti dengan saat kita masuk ke pembahasan perlombaan burung ya. Dimana kenapa kita menggunakan burung spesies jantan untuk lomba dibandingkan spesies betina, meskipun ada beberapa spesies burung yang kita lebih mengutamakan spesies betina daripada spesies jantannya. Tapi kenapa mayoritas misalnya burung kacer, misalnya burung
murai batu atau burung-burung fighter itu kita menggunakan spesies jantan, karena spesies jantan tuh dia memiliki sifat agresif, sifat dominan, semangat berkompetisi, dia punya harga diri. Nah, itulah yang akan kita pengaruhi, yang akan kita otak-atik saat kita masuk settingan ke lomba, itu ya. Termasuk juga harga diri. Ada satu tulisan yang pernah saya baca juga, 70% dari otak laki-laki itu isinya harga diri, sisanya yang lain, gitu. Maksudnya apa? Laki-laki itu dia punya harga diri yang sangat tinggi sekali. Jadi saat laki-laki itu diusik harga dirinya, maka dia akan marah. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan biasanya dia akan lebih ke sifat perasa. Kalau laki-laki biasanya meskipun dia perasa, tapi dia lebih dominan dan lebih agresif karena dia memiliki sifat harga diri. Dan itu semua dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon testosteron ini nanti juga yang akan mempengaruhi uh, sifat burung saat dia masuki musim kawin, saat dia mulai memiliki anak atau merawat anak, dan hormon testosteron juga yang nanti akan mempengaruhi mabung atau tidaknya dia, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi masalah hormon testosteron pada burung. Ini konteksnya burung, kalau tadi kan masih secara umum, konteksnya burung. Nah, teman-teman, lihat di sini, kalau saya masukkan kata kunci berbahasa Indonesia, umumnya akan keluar channel-channel seperti ini, sorry, bukan channel, website seperti ini yang ujung-ujungnya mereka adalah jualan gitu loh. Oleh karena itu, makanya kalau saya buka selalu berbahasa Inggris. Sebenarnya bukan bahasa Inggrisnya teman-teman, yang penting buat saya adalah hasil penelitiannya, karena kita membahas ornitologi. Segala sesuatu yang kita bicarakan di sini harus berlandaskan pada ilmu pengetahuan, harus berlandaskan pada riset yang mana hasilnya itu benar-benar otentik dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gitu ya. Kalau kita masukkan kata kunci berbahasa Inggris, maka akan keluar banyak sekali seperti ini, yang mana ini mayoritas adalah hasil penelitian. Nah, saya masuk ke sini ya. Ada tulisan yang menarik sekali di sini, judulnya Testosterone and Aggression in Bird. Testosteron dan sifat agresif pada burung, yang ditulis oleh John Wingfield dan kawan-kawan. Ada kata kunci yang menarik di sini, yaitu testosterone may not trigger aggressive behavior. Testosteron bisa saja tidak menjadi pemicu sifat agresif, tapi testosteron bisa menjadi sarana untuk merespon sifat agresif tadi. Ya, tidak, maksud dari penelitian ini nih begini, tidak semua burung yang memiliki hormon testosteron yang tinggi itu mereka akan memiliki sifat agresif, ya. Tapi biasanya burung yang meskipun dia memiliki testosteron tinggi tapi tidak memiliki sifat agresif, tapi kalau dia dipicu, dia diganggu, dia akan mampu merespon dengan sangat agresif. Karena apa? Karena dia memiliki hormon testosteron yang tinggi. Lanjut ya. Di sini ada tulisan lagi dari Science Daily yang judulnya Cost and Benefit of Testosterone in Bird. Di sini pada paragraf pertama kita lihat bahwa setiap individu pejantan burung ya bisa sangat berbeda dalam hal sikap, sifatnya itu bisa berbeda-beda gitu kan. Dan perbedaan itu dipengaruhi oleh seberapa besar testosteron yang diproduksi oleh tubuhnya. Pada banyak spesies, para pejantan memproduksi hormon testosteron dan membuat dia menjadi agresif. Sementara ada beberapa spesies yang mana pejantan itu memproduksi hormon testosteron lebih rendah dan memiliki sifat parental. Parental itu sifat keorangtuaan gitu. Maksudnya begini, saat kita lihat burung itu kan ada siklusnya ya. Saat musim kawin, saat dia udah kawin, kemudian betinanya kan akan bertelur dan mengeram, kemudian menetas, dan pejantan dan betina itu akan merawat anak-anaknya. Nah,
Beberapa kasus burung pejantan yang dia itu memiliki kadar hormon testosteron